Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat bermuajahah pada kesempatan kali ini untuk mendengarkan hikmah-hikmah yang akan saya berikan kepada kalian semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dengan kata lain minazulumati ilan nur. Insya Allah kami dari Pardal Persatuan Dai Al Khairiyah akan sedikit membacakan Syarah Al-Hikam karangan Syekh Abdullah Asyarqawi yang menjelaskan tentang fokusnya beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka atajrida ma'a iqomatillahi iyaka fil asbabi minas syahawati al-khafiyati. Iradatuka atajrida utawi pengarepane sira atajrida ing fokus ibadah ma'i qomatillahi iyaka fil asbab sumertane ngajenengakene Allah ing sira ing dalam asbab minas syahwati iku tetep setengah saking syahwat al khofiyati kang samar. Kamu ingin fokus terhadap beribadah, yaitu condongnya hati kamu untuk fokus terhadap beribadah. Ayuhal muridu as-sadiqu ila tajridi anil asbabi az-zahiriyati, kepada fokusnya beribadah dengan meninggalkan asbab yang bangsa zahiriyah. Ay khurujika anha, yaitu kamu keluar daripada asbab-asbab az-zahiriyah itu, wa adamu mu'anatiha, dan meniadakan kepentingan-kepentingan asbab az-zahiriyah. Asbab az-zahiriyah di sini yaitu perilaku seorang mukallaf, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tapi asbab az-zahiriyah ini dihapus hanya untuk tajrid, fokus beribadah. Ma'a iqomatillahi iyaka fil asbab, padahal Allah mengharuskan kepada kamu untuk mengerjakan asbab-asbab yang telah diberikan oleh Allah. Nah, padahal tidak sampai meninggalkan asbab-asbab az-zahiriyah pun tajrid ini bisa dijalankan. Fokus beribadah kepada Allah ini bisa dijalankan dalam satu waktu. Dan Syekh Abdullah Asyarqawi ini telah menuliskan beberapa ciri-ciri orang yang telah diberikan tajrid oleh Allah yang bersandingan dengan asbab-asbab yang diberikan oleh Allah. Ciri-cirinya yaitu walamatu dzalika, dan ciri-ciri daripada iqomatillah ini ayyuhayyi'aha laka wa anta jida salamata fi dinika inda mu'anatiha wa yanqati abiha qaumauka amma bi aidin nasi wa la yastagilaka amma anta fihi
mi wazoifil ibadati az-zahirati wal ahwalil batinati. Ciri-ciri yang pertama yaitu ayyuhayyi ahalaka. Allah akan menyiapkan asbab-asbab az-zahiriyah ini untuk orang yang ingin tajrid gitu. Jadi Allah telah menyiapkan asbab-asbab gitu ketika ada orang yang ingin mengerjakan tajrid gitu. Jadi mengerjakan tajrid jalan, mengerjakan asbab az-zahiriyah pun tetap jalan gitu. Wa antajida salamata fidinika inda mu'anatiha. Dan juga mendapatkan keselamatan dalam beragama ketika perkara asbab itu sedang dilakukan. Jadi walaupun perkara asbab sedang dilakukan, tapi tajrid kepada Allah itu tidak akan terganggu. Selanjutnya, wayan koti abiha tomauka amma bi aidin nasi walayastagilaka amma anta fihimi wazoifil ibadati az-zahirati wal ahwalil batinati. Terus selanjutnya hilang di dalam dirimu rasa rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi seorang tajrid ini tidak akan lagi yang namanya berpegang kepada manusia ataupun mengharapkan sesuatu dari apa yang diberikan oleh manusia. Dan juga keinginan kamu untuk fokus terhadap beribadah ma'aikomatillahi iya kafil asbab, padahal Allah mengharuskan kepada kamu untuk mengerjakan asbab-asbab itu. Minasyahwati ikut tetap setengah saking syahwat, itu sudah termasuk syahwat. Ketika kamu mengerjakan tajrid tapi tidak mengerjakan asbab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Syahwat adalah aimin syahwatin nufusi alati tatu ilaiha gitu. Yaitu daripada keinginan kamu yang mendorong kepada arah-arah tertentu. Wa kana syahwatan liadami wukufika ala muradi saidika wa muwafaqatika murada nafsika. Yang dimana kamu belum mengerti terhadap sesuatu yang ingin dikehendaki oleh Allah, tapi engkau malah menghendaki apa yang kamu inginkan. Jadi keinginan kamu tidak jalan lurus terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disebut dengan syahwat al-khafiyah, syahwat yang samar atau syahwat yang halus? Yang dimaksud dengan al-khafiyah ini yaitu wa khafiyatan li anna zahira dzalika an muradaka bitajridi al-inqita'u ilallahi ta'ala wa taqarrubu ilaihi. Karena pada dasarnya zohirnya kamu itu ingin sekali dekat dengan Allah, ingin sekali berkholwat dengan Allah, dan ingin sekali fokus kepadanya. Itu secara zohirnya. Tapi secara batinnya, wabatinahu ana muradaka syuhratu bil wilayati litaksidaka nasu bil i'tiqadi wa taqarrubu ilaika. Padahal batinnya kamu hanya menginginkan popularitas agar disebut menjadi wali, agar disebut menjadi wali, karena tujuan kamu agar bisa terkenal untuk manusia, dan juga agar manusia itu mendekat kepada kamu. Fataqau ama anta bisodadihi, maka terputuslah semua yang kamu inginkan daripada tajrid kepada Allah, beribadah fokus kepada Allah.
Semua itu terputus. Faqad qala arifuna Iqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi summun qatilun. Orang arif telah berkata, adapun menghadapnya manusia alal muridi kepada seorang murid qabla kamalihi sebelum sempurnanya murid tersebut, summun qatilun, itu racun yang sangat mematikan. Gitu. Warubama in koto tabidalika awazoifika wa auronika wasirta tatatollau lima biaidinasi. Dan karena itu kamu terputus dari semua itu, dan jadilah kamu ya orang-orang yang meninggalkan tugas-tugas dan juga wiridan-wiridannya. Wasir tatatollah ulima biaidinasi, dan jadilah kamu daripada orang yang berharap kepada tangan manusia atau masih berharap kepada apa yang diberikan oleh manusia. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini yaitu tajrid kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah. Tetap saja Allah masih memberikan kehendak untuk hambanya agar bisa memenuhi hajat hidupnya. Terus Allah akan memberikan asbab-asbab az-zahiriyahnya, tapi dengan syarat ataupun dengan ciri-ciri yang telah disurahkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi tadi gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat menanti buka puasa tanggal 6 Maret 2026. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam hormat kami dari Perdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.